Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membicarakan tentang persoalan khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mempraktekkan, ada yang mengikuti pendapat ulama ini, ada yang mengikuti pendapat ulama itu, sehingga supaya kita ini menjadi orang yang moderat, supaya kita ini menjadi orang yang toleran, tidak menganggap diri kita benar. Itulah yang disebut dengan prinsip ihtimalat, yaitu prinsip bahwa pendapatku bisa benar, pendapatmu bisa salah, pendapatmu bisa benar, pendapat saya bisa salah, sehingga kita terbuka tidak menyalahkan orang lain. Nah, di antara yang menjadi wilayah khilafiyah atau perbedaan pendapat itu adalah tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Sehingga kita seringkali melihat kalau kita sholat jamaah, ada yang membaca bismillah ketika sholat jahar, itu dia sirri, tidak jahar, tidak banter, tapi lirih, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya mazhab Syafi'i membacanya nyaring, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Fatihah, surat Al-Fatihah. Karena tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti sholatnya tidak sah. Karena membaca Al-Fatihah itu ruknun min arkani sholah. Jadi kalau dia tidak membaca Fatihah, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti dianggap tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini berbeda dengan ulama yang lain yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu ayat dari suratul Fatihah. Karena itulah maka nanti kalau misalnya kita mendengar, kita melihat ada seorang imam yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti dia punya argumentasi gitu. Misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahwa dia sunnah tetapi tidak nyaring gitu. Dibaca bismillahirrahmanirrahim, dibaca sunnah tapi tidak nyaring. Dalam mazhab Imam Malik malah justru membaca bismillahirrahmanirrahim itu malah justru makruh, karena memang menurut Imam Malik bismillahirrahmanirrahim itu adalah lil fasli wat tabarruk. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal juga dibaca tidak nyaring misalnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, karena dalam sholat yang sifatnya jahriyah, maghrib, isya, kemudian subuh, karena Fatihah sunnah dibaca nyaring, maka Bismillahirrahmanirrahim pun juga sunnah dibaca nyaring karena dia satu ayat dari suratul Fatihah. Tidak membacanya tidak sah sholatnya gitu. Nah, apa yang menjadi sumber perbedaan pendapat? Sumbernya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda-beda, diriwayatkan secara berbeda-beda. Misalnya pertama-tama kita akan mengungkap yang mereka langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca jahar Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya begini, hadis pertama misalnya waqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Utsmana falam asma ahadan minhum yaquluha. Saya sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Utsman, bersama Umar, bersama Utsman, dan saya tidak mendengar seorang pun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika idza anta sholaita fakul alhamdulillahirabbil alamin, kalau kamu sholat maka bacalah alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua misalnya ada hadits qudsi, qala Allahu ta'ala qasamtus sholah baini wa baina abdi nisfaini, aku membagi sholat di antaraku dengan di antara hambaku itu dua bagian. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku akan saya kabulkan apa yang dia minta. Masalah, wali abdi masalah, akan saya kabulkan apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu, dan jika hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu ta'ala hamidani abdi. Dan jika hamba itu berkata atau berucap alhamdulillahirabbil alamin, nah di sini kan langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak bismillahirrahmanirrahim, tidak. Jadi minimal ya, nanti hadis yang lain banyak, tapi minimal dua hadis ini dijadikan sebagai argumentasi bahwa
ketika sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung membaca Alhamdulillahirobbil alamin, tidak Bismillahirrohmanirrohim. Falam asma ahadan minhum yakuluha. Aku tidak mendengar salah seorang ketika saya sedang sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim? Hadisnya misalnya yang berargumen Imam Syafi'i misalnya, Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fis shalah Bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayatan, gitu, walhamdulillahi rabbil alamin isnaini. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim dan menghitungnya satu ayat, dan alhamdulillahi rabbil alamin itu 2 ayat. Gitu. Hadisnya begitu. Jadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim dan menghitungnya Bismillah itu 1 ayat, dan alhamdulillahirabbil alamin itu 2 ayat. Terus hadis yang kedua adalah idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an. Jadi kalau kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim karena dia adalah ummul Quran. Itu hadis yang kedua. Dan ini banyak diceritakan pula oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ketika sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling mirip ketika sholat. Saya adalah orang yang paling mirip, kata Abu Hurairah, sholatnya karena dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Abu Hurairah itu adalah sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, dan dia selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya bagaimana sahabatku? Kesimpulannya adalah bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi wilayah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, karena menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka dalam mazhab Syafi'i lihat saja misalnya ketika misalnya kita melihat ada orang yang nyata-nyata dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita bermakmum kepada orang yang nyata-nyata tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti dia rukunnya tidak sempurna. Kalau rukunnya tidak sempurna, berarti jangan diikuti, begitu. Lalu bagi mereka yang sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya al-khuruj minal khilaf mustahabun, bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disunnahkan, al-khuruj minal khilaf mustahabun, maka sebaiknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak nyaring, itu tidak nyaring, tapi dibaca lirih, gitu, dibaca lirih. Kenapa? Karena menyaringkan bacaan untuk sholat yang jahriyah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi yang penting membaca Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada makmumnya yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Semoga ini bisa menjadi perhatian buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.